Ya, jadi kalau Anda bisa lihat, oh, kontak centernya berbeda nih sama center yang tahu, maka sudah pasti ada alat ditempel dari situ. Yang ketiga, selain melihat dari stiker-stikernya, alatnya juga Anda lihat. Kalau ada ciri-ciri yang tidak sama seperti yang Anda pakai mesin ATM-nya, jangan pakai. Ya, intinya itu. Kalau Anda ragu, jangan. Yang kedua, pertanyaan Bu Rina. Saya pernah bertransaksi, saya pakai data kartu debit atau kartu ATM ya, apakah saya khawatir datanya apakah digunakan atau gampang. Satu, kalau Ibu Rina takut data Ibu dipakai untuk ngambil kredit, datang ke OJK. Minta urus link sistem layanan informasi keuangan. Ada nggak data saya dipakai untuk ngambil kredit yang saya nggak pernah ngambil kredit di situ? Satu. Kedua, kalau Ibu merasa, waduh, nggak ada sih di slip nama saya terdaftar sebagai peminjam di bank ini, tapi tetap was-was juga, datang ke bank, minta ganti kartu ATM. Ganti kartu ATM, ganti password. Ya, untuk kedepannya tadi, seperti saya kasih tips, kalau kita berbelanja di mana, transaksi pembayaran menggunakan kartu, delok itu, lihatin tuh orangnya. Jangan sampai kasih kesempatan buat kasirnya pegang handphone pribadi. Ya, lihatin terus. Kalau perlu ikutin. Oh Bu, sebentar ya Bu ya, mesinnya di sana. Ikutin aja Bu. Ya, demi keamanan kita. Mending kita agak repot tapi tidurnya nyenyak ya. Kedua, tadi apa perannya tadi dari sisi BI, dari OJK, bagaimana untuk keuangan inklusif dan perlindungan konsumen di wilayah perbatasan. Tadi saya sampaikan satu, fleksi program kita. Kita akan mapping titik akses keuangan. Dari 2031 desa dan 99 kelurahan di Kalimantan Barat, mana yang belum ada titik akses keuangan. Salah satunya kan pasti wilayah perbatasan. Dari mapping itu nanti kami akan mengundang PLN dan juga Telkom. Telkom punya program namanya Telkom Desa. PLN juga punya program untuk, saya lupa nama program mereka untuk penyediaan internet. Ya, nanti kita bisa kerjasama di situ. Karena apa? Kenapa mereka belum bisa masuk ke desa-desa itu? Karena belum ada datanya. Desa-desa yang mana Pak Ari? Makanya kami 3 bulan akan mapping di situ. Ya sudah, apa yang akan kami lakukan? Kami tahun ini akan menyelenggarakan namanya Desaku Cakap Keuangan, di mana kepala desa, perangkat desa, dan pendamping masyarakat di desa akan kami berikan training of trainers atau namanya pelatihan ya, selama 2 hari bahkan sampai 3 hari, di mana mereka akan diberikan literasi tentang sektor jasa keuangan secara umum. Nanti mereka punya kewajiban untuk memberikan literasi kepada masyarakat setempat. Yang ketiga akan kami lakukan melalui tim percepatan akses keuangan daerah yang puji Tuhan, semua kabupaten kota di Kalimantan Barat sudah membentuk. Nanti di setiap kantor desa dan kantor lurah dan kantor camat akan ada media literasi tentang sektor jasa keuangan. Contoh, misalnya kebutuhan masyarakat di sana tentang KUR, akan ada penjelasan tentang KUR di situ. Di sebelahnya akan ada penjelasan tentang waspada investasi dan pinjaman online ilegal. Jadi masyarakat desa yang mungkin nggak punya akses sinyal atau memang nggak punya gadgetnya, monggo main ke kantor desanya. Nanti di situ akan ada kontak person. Nanti kami akan mapping Bu, sesuai dengan peraturan OJK nomor 6 tahun 2022 tentang pelindungan konsumen sektor jasa keuangan masyarakat di sektor jasa keuangan. Semua lembaga jasa keuangan wajib untuk membentuk fungsi atau unit khusus literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen. Nanti setiap cabang di setiap kabupaten kota harus ada petugasnya. Petugasnya inilah bisa dihubungi, bukan hanya untuk kalau pengaduan. Kita pengennya jangan represif aja sih sebenarnya, preventif, mengedukasi masyarakat. Apalagi yang akan kami lakukan? Memperkuat penguatan infrastruktur akses keuangan. Jadi kalau orang lain mungkin terlalu sibuk bikin materi digital, kita enggak, masih materi cetak kita akan perbanyak, kita akan sebarkan kepada perangkat-perangkat desa dan kelurahan yang memang sambil kita nunggu ada akses internet di sana, kita berikan akses informasi secara cetak. Itu mungkin Mas. Oke, terima kasih Mas Ari. Ini karena keterbatasan waktu ya, jadi untuk online kita boleh satu dan singkat saja nih Pak ke Pak Ari. Untuk yang online ini dari Muhammad Slamet Yahya, katanya setiap kelompok masyarakat memiliki kebutuhan preferensi yang berbeda terkait layanan keuangan. Strategi pendekatan apa yang perlu dilakukan agar sesuai dengan kondisi masyarakat yang beragam dan bisa menaikkan tingkat literasi dan keuangan inklusi masyarakat? Silakan Pak. Oke, menarik pertanyaannya. Ini bisa jadi pernyataan baik ini. Betul, yang namanya literasi inklusi keuangan tidak berlaku bisa